Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Gustina Fitriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gandapura, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh, akan mewawancarai kepala sekolah di tempat saya bertugas, yaitu Bapak Saiful Bahri ARSE di SMA Negeri 1 Gandapura, dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bungkus. Apa kabarnya Bapak hari ini, sehat? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak sebagai pimpinan di SMA Negeri 1 Gandapura tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bapak mengidentifikasinya? Jadi ada kasus termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana Bapak? Baik, Bungkus. Dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada, itu yang pertama sekali harus kita pelajari setiap kasus itu. Setelah kita pelajari, baru kemudian kita pahami apakah kasus itu termasuk ke masalah dilema etika atau kebujukan moral. Nah, itu betul-betul harus benar-benar dipahami kasus tersebut, sehingga kita nanti baru bisa menentukan kasus mana itu, apakah kasus dilema etika atau kasus moral. Oke, baik Bapak. Berarti langkah pertama ketika ada masalah, ada kasus yang terjadi di sekolah, Bapak memahami dulu ya, mengklasifikasi dulu ya, ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ya. Kalau dilema etika berarti benar lawan benar, kalau bujukan moral berarti benar lawan salah, seperti itu Bapak ya. Ya, seperti itu. Nah, baik Bapak, sebagai seorang pimpinan, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kasus misalnya, itu sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu. Bagaimana Bapak mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pimpinan dalam mengambil keputusan yang mengandung nilai-nilai kebajikan, begitu Bapak? Setiap keputusan yang akan diambil tentunya itu harus dipahami dulu permasalahannya, kemudian dalam setiap keputusan itu yang akan diambil, saya akan melibatkan semua pembantu-pembantu saya atau stakeholder yang ada di sekolah, seperti wakil, kemudian ada juga komite dilibatkan, dewan guru, untuk kita berkonsultasi. Nah, kemudian juga kita akan panggil pihak-pihak yang bermasalah untuk kita cari tahu persoalannya atau duduk perkaranya, bagaimana masalah ini terjadi. Baik Bapak, berarti setiap pengambilan keputusan itu ditanggulangi, disiasati secara cermat, seperti itu Bapak ya, secara cermat, bijaksana, dan melibatkan beberapa pihak terkait, sehingga Bapak dalam mengambil keputusan itu tidak pernah sendiri, melibatkan banyak pihak stakeholder yang ada di sekolah, seperti itu Bapak ya. Oke, baik Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika ada masalah terjadi di sekolah? Langkah-langkah yang biasa Bapak lakukan gitu. Jadi ketika ada masalah, biasanya Bapak seperti apa gitu dalam menanggulanginya, mengambil keputusan terhadap masalah. Kan sering ya di sekolah kita misalnya ada masalah di antara guru gitu ya kan, atau di antara siswa gitu kan, melibatkan pihak-pihak tertentu. Tapi di sini Pak, masalah yang kita lihat ini yang berhubungan dengan dilema etika. Jadi yang benar lawan benar. Jadi ketika kita mengambil keputusan, biasanya Bapak seperti apa? Gitu. Makanya Bapak siasati ketika ada masalah nih gitu. Gimana
berarti langkah yang Bapak tempuh adalah mencermati kasusnya dan melihat untuk kepentingan orang banyak. Jadi tidak mengutamakan salah satu individu saja ya. Jadi lebih mengutamakan kepentingan banyak orang. Oke. Pada aturan-aturan yang ada. Ya, Pak. Baik Pak. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, di sekolah kita ini kan sering sekali Pak ya, banyak sekali terjadi kasus-kasus yang memang tergolong ke dilema etika, dan itu melibatkan Bapak sebagai pemimpin untuk mengambil keputusan. Kadang-kadang ada keputusan yang memang efektif, berhasil seperti itu ya. Kadang-kadang ada juga yang keputusan Bapak ambil tidak berhasil, misalnya harus dikaji kembali, misalnya seperti itu. Itu di antara berbagai banyak kasus yang terjadi di sekolah kita, yang paling efektif trik apa gitu yang pernah Bapak lakukan sehingga nih kalau masalahnya dilema etika ini berhasil gitu. Jadi semua pihak dapat menerimanya dengan lapang dada, misalnya, ada nggak Pak? Langkah yang efektif. Langkah yang dianggap efektif selama ini di dalam mengambil keputusan itu, pertama harus berkomunikasi dengan pihak yang merasa punya masalah ketika itu. Nah, kemudian kita coba untuk mendalami permasalahannya. Kemudian setelah itu sebelum kita memutuskan, terlebih dahulu kita coba untuk duduk dengan wakil-wakil, kita bahas, kita diskusi, sehingga keputusan yang akan diambil itu bisa lebih efektif. Jadi juga pendekatan terhadap permasalahan yang terjadi. Oke, baik Bapak. Berarti dari sekian banyak kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SMA Negeri 1 Gandapura ini, banyak yang berhasil Bapak ya, Bapak. Keputusan-keputusan yang Bapak ambil banyak yang sudah berhasil karena Bapak dalam hal ini tidak mengambil keputusan itu sendiri dan melibatkan banyak pihak terkait, terutama meng-cross-check dan bertanya dengan detail kepada yang bersangkutan, seperti itu Bapak ya, sehingga Bapak tahu keinginan dari yang bersangkutan seperti apa, masalahnya seperti apa, dan meminta pendapat-pendapat dari stakeholder yang ada di sekolah, seperti itu Pak ya. Seperti itu. Oke, baik Bapak. Dari sekian banyak kasus-kasus dilema etika yang terjadi di SMA Negeri 1 Gandapura ini Bapak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan bagi Bapak sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan? Jadi ada saat-saat sulit gitu ya, tantangan yang Bapak hadapi, karena kan setiap kasus dilema etika ini terkadang mudah diselesaikan, mudah dicari jalan keluarnya. Tapi ada juga kasus-kasus tertentu itu membingungkan dan membuat Bapak menjadi tertantang untuk mengambil keputusannya. Itu seperti apa Bapak menyikapi tantangannya seperti itu? Setiap keputusan yang diambil memang tidak memberikan rasa nyaman atau rasa puas kepada terhadap keputusan tersebut, karena kebijakan atau keputusan yang kita ambil ini kan untuk kepentingan orang banyak, maka kita perlu pertimbangkan juga karena pemahaman atau pemikiran itu berbeda-beda. Nah, jadi dalam hal ini harus banyak diberikan pemahaman, pembelajaran terhadap permasalahan yang ada. Jadi dengan demikian semua orang atau semua yang merasa menghadapi permasalahan itu memahami kenapa keputusan itu diambil seperti itu, sehingga nantinya juga akan memahami persoalan yang sudah kita putuskan. Oke, baik, berarti dalam hal menyamakan persepsi gitu Pak ya, karena setiap orang punya pola pikirnya yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Terkadang ada hal yang menurut
menurut pemangku jabatan di sekolah itu adalah hal yang terbaik. Tapi bagi si pihak yang bersangkutan mungkin dia tidak bisa langsung menerima karena dia mungkin dengan pola pikirnya sendiri, mungkin seperti itu Pak ya. Jadi tantangan terberatnya selama ini Bapak dalam menyamakan persepsi yang berbeda. Dalam menyamakan persepsi yang berbeda dan juga dalam kita memberikan pemahaman dan pembelajaran sehingga semua yang merasa tidak puas itu bisa menerima dengan penjelasan dan pemahaman yang kita berikan. Oke, berarti di sini butuh keterampilan unggul dalam kepala sekolah ini untuk memberikan pemahaman kepada yang bersangkutan gitu Pak ya, cara mengatur kata-katanya mungkin gitu ya Pak ya, agar dia bisa menerima bahwa keputusan yang diambil ini adalah memikirkan tentang kebaikan orang banyak seperti itu ya. Oke Pak, jadi di sekolah ini di SMA Negeri 1 Gandapura, apakah Bapak sebagai kepala sekolah itu punya jadwal khusus gitu, jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di sekolah, atau apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat ketika masalah itu terjadi gitu? Seperti apa Pak? Apakah ada jadwal khusus bimbingan misalnya dipanggil guru-gurunya atau siswanya gitu ya kan? Atau memang ketika ada masalah saja baru Bapak melakukan pembinaan misalnya gitu, atau bimbingan kepada gurunya? Itu bagaimana Pak? Dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika memang tidak bisa kita buat satu jadwal yang khusus yang terjadwal, tetapi apabila ada kasus itu langsung kita selesaikan supaya tidak berlarut-larut. Nah, kemudian setelah itu baru kita lakukan pembinaan yang berlanjut terhadap orang-orang yang berkasus itu. Jadi tidak ada jadwal yang bisa kita susun secara berurut dengan rentang waktu tertentu, tapi dia harus diselesaikan secara langsung supaya kasus dilema etika itu tidak berlarut-larut. Setelah itu baru kita lakukan pembinaan lanjutan. Oke baik Bapak, berarti langsung diselesaikan Pak ya, langsung diselesaikan ketika ada masalah, langsung Bapak tanggapi, Bapak libatkan orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang ini gitu ya. Oke baik Bapak, selama ini ada nggak seseorang gitu atau tim Bapak atau faktor-faktor yang memang bisa mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada kasus-kasus dilema etika? Ada nggak tim Bapak atau orang-orang yang memang Bapak bisa mintai pendapat sehingga ketika muncul dilema etika Bapak bisa mengambil keputusan dengan bijaksana? Ada nggak? Dalam sebuah pemimpinan memang sudah ada tim. Ya, di sini kalau di sekolah itu sudah ada wakil, sudah ada BP, ya, kemudian ada wali kelas. Nah, itu merupakan tim yang selalu kita libatkan di dalam mengambil setiap keputusan. Nah, sehingga keputusan yang diambil itu sudah ada masukan-masukan. Nah, sudah ada masukan-masukan, kemudian sudah ada saling diskusi gitu. Sehingga dengan demikian akan menghasilkan sebuah keputusan yang kita anggap baik. Jadi tim yang kita libatkan di dalam setiap pengambil keputusan. Oke baik Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada kasus dilema etika terjadi di SMA Negeri 1 Gandapura ini? Dalam sebuah kepemimpinan tentunya dalam mengambil setiap keputusan itu ada tim yang membantu, ada pihak-pihak yang memang selalu kita minta pendapat. Tim itu seperti wakil kepala sekolah, dan ada guru BK, dan ada wali kelas, dan juga lebih lanjutnya kita juga melibatkan komite karena itu merupakan perwakilan dari orang banyak, sehingga keputusan itu dari tim itulah kita mendapatkan masukan-masukan sehingga nanti di dalam mengambil keputusan adalah bisa menyelesaikan persoalan secara keseluruhan. Oke baik, berarti selama ini Bapak dibantu oleh
tim ahli gitu ya, stakeholder yang ada di sekolah dalam mengambil keputusan ketika kasus dilema etika terjadi. Baik Bapak, dari hal-hal yang kita bicarakan hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik sebagai seorang pemimpin, seorang kepala sekolah di SMA Negeri 1 Gandapura ini, dan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran atau pengalaman yang bisa diambil dalam setiap pengambilan keputusan tentang dilema etika adalah itu yang pertama harus benar-benar kita pertimbangkan dari semua segi atau aspek yang akan mempengaruhi terhadap dilema atau keputusan yang akan kita ambil. Nah, kita sebagai seorang pemimpin itu harus betul-betul arif, bijaksana, bertanggung jawab, dan keputusan yang diambil itu harus benar-benar harus mempertimbangkan kepentingan orang banyak. Baik Bapak, berarti banyak hal ya, banyak pembelajaran yang bisa Bapak ambil dari setiap masalah-masalah yang terjadi di sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Gandapura ini. Jadi pembelajaran yang berharga di sini adalah setiap keputusan itu harus arif, bijaksana, dan menyangkut kepentingan orang banyak. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini. Sudah bersedia saya wawancara sebagai seorang pimpinan di SMA Negeri 1 Gandapura dalam mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekian dari saya dan Bapak Saiful Bahri ARSE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Gustina Fitriani, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gandapura, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari Min 8 Biren. Kepada Bapak, silakan Pak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Bu Gustina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Yusri MA, sekarang menjabat selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Min 8 Biren. Oke, baik Bapak. Jadi dalam kesempatan kali ini saya sebagai calon guru penggerak diminta untuk mewawancarai kepala sekolah untuk menyelesaikan tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang materi pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik Bapak, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu bagaimana caranya Pak? Baik, terima kasih Bu Gustina. Yang pertama, kami di Madrasah Min 8 karena berbasis agama, kami akan melihat dulu lebih dahulu kasusnya seberat apa. Baru kami mengidentifikasi. Kalau kasusnya berat, mungkin saya akan memanggil orang yang ahli di bidang tersebut, di bidang hal tersebut. Tapi kalau misalnya kasusnya biasa-biasa saja, itu langsung ditangani pada hari tersebut. Mungkin demikian. Oke, baik Bapak. Berarti Bapak mengidentifikasi dulu ya kasusnya seperti apa. Lalu kalau memang berat berarti ada banyak pihak yang akan terlibat. Nah, kalau memang dia dilema etika baru ditindaklanjuti seperti itu Pak ya. Oke. Ditindaklanjuti ke yang kasusnya berat. Oke, baik Bapak. Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di Min 8 Biren ini, nah terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, ya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Maksudnya sama-sama benar gimana Bu? Sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika ada masalah itu kan ada
hal pro dan kontra seperti itu ya. Ada Ya, dua itu benar, ya. ada dua kepentingan di sini ya Pak ya, ada dua pihak yang bersengketa misalnya seperti itu. Jadi pihak antara dua pihak ini ketika kita tinjau itu dua-duanya benar seperti itu. Jadi sebagai kepala sekolah kan bingung, kita harus memilih pihak yang mana seperti itu ya kan. Nah ini bagaimana Bapak sebagai kepala sekolah mengambil kebijakan, mengambil keputusan antara dua hal tapi dua-duanya benar. Dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Nah itu kan membingungkan kepala sekolah. Nah, Bapak harus memilih yang mana seperti itu. Kalau memang sebenarnya kalau dua-duanya benar, tidak bingung kepala ya. Sebenarnya berarti dua-dua bisa diambil karena dua-duanya benar. Tapi kan kita lihat yang lebih benar kan, maksudnya ada khalayak yang menilai, banyak yang benar. Berarti menunjukkan bahwa itu benar. Yang satu lagi benar, tetapi sedikit apa namanya? Sedikit mengatakan benar, tapi benar juga. Itu menurut saya. Tergantung kepentingannya. Tergantung kepentingan. Karena guru kan kasih pendapat, oh ini benar. Padahal itu benar juga. Cuman karena menurut dia itu yang lebih benar, dia pahami salah satu masalah tadi yang benar. Kalau saya mengambil kebijakan sesuai dengan hari tersebut, misalnya oh ini lebih benar, ini yang benar, karena dua-duanya memang benar. Mungkin demikian Bu Sina. Oh iya ya Pak, berarti Bapak lihat di antara benar lawan benar, namun yang lebih benar yang mana seperti itu, yang lebih menyangkut kepentingan banyak orang seperti itu ya, nilai-nilai kebajikannya lebih dominan seperti itu Pak ya. Lebih dominan di madrasah, Ya, bukan lebih benar ke kepentingan pribadi, ada juga menurut dia benar, tapi lebih mengarah ke pribadinya benar. Oh iya ya, berarti lebih ke kepentingan madrasahnya Pak ya. Madrasahnya. Oke, baik Pak. Jadi kalau selama ini Pak, langkah-langkah yang sering Bapak lakukan ketika ada masalah atau kasus terjadi di sekolah itu langkah-langkahnya seperti apa Pak? Kalau saya ini yang sudah dijalani, kalau misalnya ada kasus, lihat dulu kasusnya. Kalau memang kasusnya agak berat, mungkin saya perlu melibatkan tim ahli atau wakil kepala madrasah yang mengenai bidang. Karena kami di MIN ini kan kalau dengan siswa kan anak-anak. Kalau anak-anak di MIN itu ada tim ahli, yaitu wali kelasnya lebih ahli memahami tipe kriteria anak. Tapi kalau dengan guru, kalau ada masalah dengan guru, biasanya kalau saya langsung saya bagi hari itu langsung saya tindak. Apa perlu diberi SP1, SP2 langsung pada hari itu. Jadi tidak menunggu Bu besok masuk ruang saya hanya ada. Jadi kita seakan-akan kan ini kemarahan kita sudah hilang. Padahal yang dikerjakan oleh guru itu lebih berat masalahnya. Ini demikian Bu Sina. Itu kalau saya. Berarti langkah-langkah yang selama ini Bapak lakukan karena ini tingkat sekolah dasar ya, madrasah ibtidaiyah. Jadi kan masih anak-anak yang dihadapi Pak ya, kasus di kalangan anak-anak ya, kasus anak-anak. Berarti biasanya Bapak ada tim ahli yang memang bisa mendalami masuk ke dunia anak-anak itu Pak ya. Tapi kalau misalnya masalah guru itu sering langsung Bapak yang tindak lanjuti ya. Paling tanya sama wakil kepala, Bapak ini bagaimana karena kita apalagi saya sudah lama jadi 9 tahun, jadi watak guru itu sudah sudah bisa dipahami semua. Dipahami Pak ya. Berarti Bapak sudah 9 tahun memimpin MIN 8 Biren ini, jadi sudah sangat kenal dengan karakter guru-guru di sini ya. Tapi kalau misalnya anak lebih Bapak memintai tim ahli yang ikut atau wali kelasnya langsung yang biasanya wali kelas langsung itu kan bisa langsung mengenal. Oh kalau dia ini memang begitu dari kelas karakternya ya Pak ya. Udah tahu mungkin gitu. Nah baik Bapak, di MIN 8 Gandapura ini kan sering ya terjadi masalah ya, hampir di semua sekolah itu sering terjadi masalah, kasus-kasus. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini efektif gitu Bapak lakukan
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi kan ada kasus dilema etika benar lawan benar seperti yang kita ceritakan tadi. Jadi ada hal-hal yang efektif, misalnya ada kasus apa gitu, Contohnya. ketika diambil keputusan dia jitu gitu, langkah yang diambil kepala sekolah jitu. Misalnya seperti ini Pak, saya kasus dilema etika ya. Ada siswa melanggar aturan gitu ya. Ada siswa melanggar aturan, tapi ketika dibuat rapat dia harus ditindaklanjuti, misalnya contohnya dia harus dikeluarkan gitu, tindakan yang dia lakukan berat misalnya ya kan, tapi siswa ini banyak keunggulannya, dia misalnya sering mewakili sekolah di bidang agama misalnya seperti itu kan dilema antara dia melakukan kesalahan tapi dia juga punya keunggulan. Jadi kira-kira langkah efektif yang pernah Bapak lakukan jika ada kasus seperti itu seperti apa? Apa juga melibatkan tim ahli misalnya gitu kan? Iya bagusnya. Yang Ibu tanyakan tadi, kami dulu pernah mengalami dengan ada seorang anak dulu memang dia banyak prestasi di bidang bola. Tapi dia karena waktu itu dia sudah kelas 6, anaknya puber pertama ya, baru gasang istilahnya. Ada dulu kejadian di 8 tahun berapa saya sudah lupa. Jadi kami ambil kebijakan karena dia sudah terlampau, kalau dihitung dengan anak-anak udah terlampau sudah berkasus lah kalau berat sudah agak berat karena menurut titik besar anak-anak. Tapi kami pada saat itu mengambil tindakan dengan bukan skorsing namanya panggil orang tua dulu, walaupun ada guru di madrasah yang timali kayaknya kurang karena dia sudah mulai agak dewasa, jadi susah didalami masalahnya. Ketika dipanggil orang tua, akhirnya tuntas karena orang tua bilang memang dia lagi anak sedang puber. Jadi masalahnya di situ dia. Jadi saya ambil tindakan kemarin tidak sampai dikeluarkan. Jadi kami karena sekolah agama menyuruh, karena dia pada saat kami dipanggil oleh wali kelas, karena dia sudah nangis karena hampir selesai di sekolah, wali kelas supaya supaya dikeluarkan. Jadi kami tidak sampai hati juga mengeluarkan. Kami buatlah dengan catatan menghafal pada saat itu amma ya tasalu sampai kamar. Berarti Kesana, ada konsekuensi yang positif. Konsekuensi positif ke sana kami buat. Sampai dia bisa menghafal, akhirnya dengan wali kelas, kemudian sampai dia selesai tidak pernah lagi melakukan itu. Dan ada juga kawan-kawannya yang ikutan itu juga sudah mulai takut, ada lagi. Makanya karena dia sudah berkawan banyak yang mengikuti dia tidak dia orang yang kurang terpuji. Mungkin demikian buku sinar yang pengalaman kami yang ada. Oke, berarti selama ini dengan melibatkan orang tua Pak ya, dengan melibatkan orang tua ketika terjadi masalah, berarti ada pihak yang lebih berkompeten lah seperti itu ya, sehingga dianggap efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah, terutama dalam kasus-kasus dilema etika. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Contohnya kasus yang Bapak ceritakan tadi, itu tantangannya untuk menyelesaikan kasus itu seperti apa? Tantangan kalau itu karena melibatkan orang tua kan kadang-kadang orang tua pada saat kita ngomong kurang nyambung. Persepsinya berbeda. Persepsinya berbeda karena dia anak saya di rumah tidak begini. Oh ya. Jadi persepsi, jadi saat kita bilang tapi di rumah dia biasa-biasa, nggak pernah suka lawan jenis atau apa kan. Dia di rumah di kamar nggak pernah keluar, salah rajin itu begitu. Jadi sehingga orang tuanya
sulit untuk percaya hal-hal yang Yang kita sampaikan disampaikan. oleh guru atau wakil kelas. Berarti kalau dengan guru juga seperti itu Pak ya. Kalau Nah. misalnya ada masalah dengan guru, tantangannya adalah menyamakan persepsi juga seperti itu. menyamakan persepsi, walaupun pada saat saya juga memanggil, yang saya tanyakan di guru dengan ke dia nampak kali seakan-akan dia pendiam, seakan-akan dia tidak berdosa sama sekali kalau kita lihat. Gitu. Tapi kalau sekarang mungkin nggak bisa lagi karena kita udah punya CCTV gitu ya. Oh Jadi iya. langsung bisa dipantau. Oke, ya berarti karena teknologi sudah canggih, Bapak dibantu dengan mata CCTV di mana-mana gitu ya. Jadi Oke. sekarang saya umumkan ke siswa bahwa ini semua yang terjadi di ruang Oke. nampak dia semua. Iya. Oh, iya. Mungkin demikian bagusnya. Ya, baik Pak, ternyata memang kasus di kalangan madrasah ini banyak menemui tantangan juga ya, dan sebagian besar persepsi yang berbeda itu yang menjadi tantangannya Pak ya. Tapi jarang, cuman sama saya 9 tahun di sini cuman baru 1 bulan. Ya, karena PIN 8 Dirun ini juga dikenal dengan banyak prestasinya Bapak ya. Jadi alhamdulillah banyak prestasi yang ditoreh di PIN 8 Dirun ini. Baik Bapak, sebagai kepala sekolah ya Pak, ketika ada masalah, apakah Bapak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus ini? Misalnya ada pembinaan kepada guru atau siswa, ada jadwalnya apa, sebulan sekali atau seminggu sekali? Atau memang ketika ada masalah saja langsung diselesaikan di tempat? Itu seperti apa? Saya ada Jadwalnya ada? Nggak ada jadwal, tapi kami setiap akhir bulan itu ada evaluasi. Oh ya. Ada evaluasi dengan wakil kepala madrasah, semacam laporan bahwa guru ini begini, kadang-kadang main handphone di depan kelas. Tapi kalau dulu ya, kalau sekarang nggak berani lagi karena sudah Karena ada CCTV, ada ya. Jadi Bapak lebih banyak terbantu Pak ya sekarang ya. Ya. Kalau dulu ada laporan tiap minggu, ada panggilan akhir bulan. Jadi kami ada semacam catatan di wakil bidang pengajaran bahwa saya tentang guru ini. Kemudian ada juga guru yang saya suruh pantau khusus. Ada guru yang ini dipantau khusus ya. Apakah dia telah masuk atau dia ada yang khusus. Jadi kalau jadwal tertentu ini harus bina guru, enggak. Tetapi pada saat rapat semua disampaikan. Cuman disampaikan tidak bilang ini yang melakukan kasus ini, ya. ini. Jadi mungkin yang guru-guru merasa saya terasa ada bapak saya ada buat ini, Pak tahu ada buat ini. Oke baik Bapak, selama ini ketika terjadi kasus-kasus dilema etika di MIN 8 Dirun ini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa misalnya yang bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada pasti harus ada ya. Pasti ada yang bisa membantu atau kita tanyakan. Tapi kalau misalnya orang tanyakan ketua tidak ada, karena di sini saya yang ketua. Jadi ada orang misalnya di sekolah ada yang berpengalaman banyak, misalnya yang saya tanyakan kalau ada kasus yang yang kasus berat baru ditanyakan. Tapi kalau kasus biasa saja saya nggak tanyakan. Paling setelah saya selesaikan baru saya bilang bapak ini begini sudah saya sampaikan. Jadi mungkin wakil bidang yang itu yang bisa saya tanyakan itu bisa dipantau. Dia ada perubahan Pak. Setelah bapak panggil bapak ini bapak itu, dia ada mulai perubahan. Mungkin itu ada 2 orang, yang laki satu, guru laki-laki, ada guru yang perempuan satu, yang semua guru juga menghormati beliau berdua di sini. Oke, berarti Bapak dalam mengambil keputusan tidak sendiri, ada beberapa orang tim ahli Bapak yang membantu selama ini Pak ya? Kalau mandek pikiran, tapi kalau enggak langsung. Tergantung kapasitas kasusnya. Kalau berat baru gitu Pak ya. Kalau ringan-ringan saja Bapak selesaikan sendiri terus Pak ya.
Oke baik Pak, dari hal-hal yang kita bicarakan pada hari ini ya, jadi kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik sebagai seorang kepala sekolah mengambil keputusan terutama dalam kasus dilema etika itu, pelajaran apa yang bisa Bapak petik? Yang Ibu tanyakan. Ya dari secara umumnya lah, dari hal-hal yang kita bicarakan gitu ya kan, yang kita bicarakan Maksudnya tadi, yang terjadi di madrasah yang, saya atau yang di madrasah Bapak terutama. yang terjadi di madrasah saya? Ya, jadi ketika Bapak mengambil keputusan kan ada pelajaran, oh saya sebagai kepala sekolah seharusnya seperti ini. Oh ya ada sekali Ya, dulu ada begini, ada kejadian dulu. Kebetulan kejadiannya saya tidak langsung saya selesaikan, ada orang kantin dulu. Kami kan ada kantin. Jadi ada orang kantin di sini yang menganggap bahwa dia sudah bahasa Aceh itu aswalu, orang yang sudah punya kekuatan. Orang dasar, mendarah daging di sini. Jadi saya tidak tanyakan ke guru bagaimana langsung saya, karena beliau ini langsung berjualan di dekat ini. Jadi sebenarnya hal yang dilarang, maka langsung saya ini. Kemudian entah dia tidak tahu saya sebagai kepala madrasah karena pada saat itu masih baru, atau memang saya memang sengaja dibuat saya marah atau dan sebagainya. Tetapi setelah itu langsung saya sekat, saya bilang Bapak nggak boleh lagi jualan di sini. Baru dia datang itu. Sebenarnya setelah saya marah itu sayang juga sama dia, karena pada saat masuk ke sini diceritakan bahwa dia memang di sini penghasilannya, tidak yang lain. Itu yang sangat sangat berkesan. Entah suara saya yang sangat lantang, entah dia yang salah persepsi. Ya, akhirnya kejadian guru juga nggak berani mendamaikan karena Bapak itu agak keras biasanya. Tapi jadi pengalaman juga. Sampai sekarang dia tidak berani lagi kalau saya bilang oh ini jangan masuk ya. Tapi kalau dengan kepala-kepala yang dulu, biasanya dia kalau udah dibilang sekali dia besok pasti itu. Mungkin itu jadi pengalaman juga. Oke, jadi dari banyak hal ada satu kasus yang sangat berkesan bagi Bapak sebagai kepala sekolah di BIN 8 Birun ini, bahwa dalam mengambil keputusan ketika ada ketegasan di situ ya kan, ada ketegasan akhirnya yang bersangkutan sedikit luluh gitu Pak ya. Sedikit nangis ya. Ya, berarti ternyata sebagai seorang pemimpin ini kita perlu tegas, tapi bukan dalam artian yang arogan, tidak, tapi dalam artiannya tegas, arif dan bijaksana. Maunya kan karena kita situasi belum tahu kan, ditanyakan dulu ke guru bagaimana. Yang mungkin biasanya sering jangan mengambil yang biasa gitu Pak ya, kadang ada hal-hal baru yang harus dia pelajari ya. Oke, baik Pak Yusri, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini, sudah bersedia saya wawancarai. Mohon maaf jika dalam sesi wawancara ini terdapat banyak kekurangan. Baik, kita akhiri sesi wawancara dengan Kepala Sekolah MIN 8 Birun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agustina Fitriani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Gandapura, Kabupaten Birun, Provinsi Aceh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDLB Negeri Terpadu Birun, yaitu Bapak M. Jamil. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik Ibu Gustina. Bagaimana Bu Gustina hari ini, kabar baik juga? Sehat, alhamdulillah baik Pak. Baik Bapak, saya minta waktunya sebentar Pak ya untuk wawancara, untuk menyelesaikan tugas saya di guru penggerak. Jadi kami sudah sampai di modul 3.1, basis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan Pak ya. Oke baik Pak, pertanyaan yang pertama. Nah, bagaimana Bapak sebagai seorang kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, jadi ketika ada kasus ini dilema etika atau rujukan moral itu seperti apa Bapak identifikasinya? Oke baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, pertanyaannya
sebelumnya kita harus memahami dulu permasalahan. Kita memahami dulu permasalahan itu apa masalahnya. Karena ada beberapa indikator, apakah itu adalah faktor intern ataupun ekstern. Jadi apalagi dilema masalah problem ya. Jadi ada istilahnya itu ada win-win solution. Bagaimana masalah itu kita sikapi dengan cara kerja. Harapannya itu aja. Oke, baik. Berarti kita identifikasi dulu ya Pak Iya. ya, apakah dia termasuk bujukan moral ataupun dilema etika. Nah, baik Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Bapak ini kan sebagai kepala sekolah di SDLB nih Pak ya. Iya. SDLB yang kita ketahui bahwa di situ ada anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya? Iya, memang semua permasalahan itu ada keputusan sebenarnya. Ada keputusannya. Pertama kita harus bijak. Kita panggil dulu. Kita konsultasi dengan mereka. Permasalahannya apa? Kita tanya dulu, investigasi di lapangan, konsultasi kedua pihak. Nanti kita tidak boleh menyalahkan si A, tidak boleh menyalahkan si B. Bukan si A benar, bukan si B benar. Jadi kita tanya dulu kedua mereka. Nanti kita jadi di tengahnya. Setelah kita dapat di tengahnya, mereka nanti saling memahami. Bahkan pengalaman itu jalan bersama-sama nanti. Kita panggil orang-orang yang mengerti tentang masalah-masalah itu. Saya yakin setiap persoalan itu harus tahu adalah siapa yang berkepentingan masalah itu. Dan kita selesaikan secara baik dan aturan mainnya bagaimana. Saya yakin itu permasalahan selesai. Oke, berarti kita mengidentifikasi, memahami, melibatkan pihak-pihak terkait dalam masalah tersebut. Stakeholder-nya. Oke, baik Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini jika terjadi masalah? Ya, tentunya prosedurnya setiap namanya itu sekolah itu ada SOP, standar operasional ya apa namanya itu standar operasional. Jadi kita ada namanya sebuah aturan-aturan main. Setiap sekolah itu kan pasti ada masalah. Jadi sebelumnya kepala sekolah itu siapapun harus buat aturan dulu. Kalau aturan itu tidak ada, kita kerjakan. Saya yakin setiap permasalahan itu kita lihat dulu apa permasalahannya dan bagaimana kita hadapi masalah. Yuk kita lihat bersama aturan kita buat bersama dulu. Kan ada yang namanya duduk bersama dulu kita buat rapat. Misalnya ini begini acaranya misalnya. Kalau masalah ini aturannya begini. Saya yakin sekolah yang baik adalah sekolah yang punya aturan yang baku. Oke, berarti ketika aturan itu sudah memang disetujui oleh warga sekolahnya, tidak ada lagi konflik Pak ya? Ya, saya yakin begitu. Oke, baik Pak. Pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, terkadang kasus-kasus dilema etika ini kan ada yang berhasil ya diselesaikan dengan baik. Ada langkah-langkah efektifnya nggak? Kira-kira langkah efektif apa yang Bapak tempuh untuk menghadapi kasus-kasus dilema etika? Ya, namanya efektif itu kan ada ukuran sebenarnya. Kita lihat dulu. Kalau begini aturannya, pertama kita ambil rapat dulu dengan tim-tim sekolah, misalnya kepentingan sekolah, ada komite, ada masalah, apa yang kita panggilkan itu semuanya kita runggu dulu. Nah, efektivitas itu apa? Kalau efektivitas itu semua merasakan itu nyaman dan bisa dilaksanakan, keputusan seperti ini dia efektif. Jangan dia efektif satu pihak, sebenarnya bisa dirugikan. Karena tanpa efektivitas yang baik, aturan yang baik tidak akan muncul kita yang baik. Itu saya yakin gitu Bu. Oke, baik Pak. Berarti efektivitas itu beda-beda ya skalanya tergantung dari kasus yang dihadapi Pak ya. Oke, baik Pak. Ketika menghadapi dilema etika, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangannya memang ada Bu. Ada kan beda kebutuhan. Beda keinginan. Setiap orang kadang-kadang saya nggak mau seperti ini, kasus ini gini, dilema ini gini. Tapi kita sebagai sekolah dulu kepentingan itu jangan ada. Yang ada adalah kebutuhan daripada pihak sekolah apa itu menjalankan sebuah aturan dilema itu sendiri. Kenapa? Sekolah yang baik adalah sekolah yang punya permasalahan. Permasalahan itu diselesaikan. Kenapa? Seperti misalnya kita jalankan sebuah program, selalu ada tersandung dilema, apalagi kita berhubungan dengan masyarakat sosial, karena di sekolah itu kan masyarakat sosial, walaupun dia orang berpendidikan tapi berpendidikan sosial, jadi kita hadapi dengan dilema-dilema yang sosial bagaimana. Saya yakin ada sebuah persoalan, hadapi masalah tanpa masalah. Nah, jadi saya yakin itu bisa selesai dengan baik, gitu Bu. Ya, karena setiap orang berbeda-beda Pak ya, karakter orang kadang tidak semulus yang kita bayangkan Tidak. menyelesaikan Ya. kasusnya.
Oke, baik Bapak. Ketika ada kasus dilema etika terjadi di sekolah Bapak, itu Bapak biasanya menyelesaikannya ada jadwal tertentu atau memang langsung menyelesaikannya di tempat? Jadi ketika ada masalah, ada kasus, langsung diselesaikan atau tunggu dulu ada jadwalnya gitu, ada bimbingan khusus, misalnya ada jadwal pembinaan kepada guru atau kepada murid di sekolah, ada nggak Pak? Iya, ini kita lihat dulu kondisinya Bu. Ini istilahnya kasus ini seperti kebakaran misalnya. Adalah itu salah satu kebakaran. Kita tak mungkin biarkan Bu. Jadi kita langsung kita hadapi kebakaran itu, jadi api kecil itu jangan jadi api besar. Solusinya misalnya ini kan bisa diselesaikan nanti. Tapi kita harus follow up, jangan ditunggu karena dibiarkan jadi masalah. Jadi ada dua, ada yang urgen sifatnya urgen, ada yang bisa dikompromi dengan anggota tim sekolah. Jadi ada dua, cepat lambat itu tergantung situasi. Tergantung masalahnya. Masalahnya apa? Itu saya kira gitu. Ya ya Pak, berarti kita harus bijak, harus cermat, memahami masalahnya ya. Jangan timbul masalah baru lagi. Tahu bagaimana mengambil keputusan. Baik Pak, selama ini ketika Bapak menjalankan fungsi Bapak sebagai pimpinan di SDLB ya kan, ada nggak orang-orang misalnya yang Bapak percaya misalnya seperti itu, ada Pak? Sebenarnya begitu. Jadi walaupun kita ke sekolah, itu ada keterbatasan juga dalam sebuah ambil kebijakan. Istilahnya jangan ada ego sektoral kalau kita mampu semuanya, tidak. Artinya mungkin di situ dia bidang ahlinya yang bisa masalah itu. Misalnya tukang, ini rusak, ada masalah ini rontok dindingnya. Jadi ke sekolah nggak bisa, yang mengerti tukangnya itu. Jadi kita tanya sama warga sekolah ini bagaimana. Mungkin di pihak sekolah itu ada yang mengerti tentang itu. Ada keahlian krusial yang di luar dari itu sendiri. Jadi kita sikapi, kita panggil dia bagaimana kita selesaikan. Yang bisa saya dengan pribadi, kalau itu mampu, kalau tidak, kita sama kompromi bagaimana itu harus selesai. Saya yakin begitu Bu. Tetap harus punya community operate dalam Tetap masalah. ada tim ahli Pak ya, yang karena kepala sekolah tidak mungkin bekerja sendiri Ya, menghandle semua mungkin. masalah gitu ya Pak ya. Oke Bapak, dari hal-hal yang kita bicarakan hari ini, dari wawancara singkat kita pada hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik sebagai kepala sekolah itu seharusnya seperti apa? Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya ya hari ini wawancara kita ini tentang dilema kasus ini. Jadi apa kita ambil hikmah bahwasanya kepala sekolah itu harus punya satu prinsip kebijakan dalam menghadapi kasus. Tanpa kebijakan itu tidak mungkin akan berjalan dengan baik sekolah itu. Kadang-kadang aturan begini, kadang-kadang nggak bisa dijalankan dengan aturan, ambil kebijakan. Saya yakin setiap persoalan itu kalau dilema itu dapat dihadapi dengan cara bijak, jelas santun, arif, dan terukur, saya yakin persoalan di sekolah Bapak selesaikan dengan cara baik. Ya Pak, alangkah aman dan nyamannya lingkungan sekolah jika semua pemimpinnya seperti Pak Jan, arifan, kebijaksanaan, dan mengutamakan kepentingan banyak orang Pak ya. Maunya gitu. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya pada hari ini, sudah bersedia saya wawancara. Kita akhiri wawancara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.